Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Bayaki Nugraha. Saya Melinda Rajana Samutri, saya Felania Sapitri. Saya Muhammad Fikri. Saya Fikri Dwinapyanto. Kami di sini dari kelompok 6. Perkembangan interaksi antar wilayah sudah semakin terbuka. Arus informasi dan kelancaran moda transportasi menjadi faktor pendorong yang utama. Pada era digital, sebagian besar transaksi dapat dilakukan secara virtual atau melalui media daring atau online dengan layanan internet. Sejauh apapun, jarak tidak mempengaruhi intensitas interaksi. Era internet menjadikan jarak ruang waktu bukan menjadi hambatan. Bahkan, keberadaan internet lebih menunjang efektivitas interaksi antar wilayah. Meskipun demikian, masih terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan secara daring, misalnya pengiriman barang, perjanjian bisnis, dan pembangunan fisik. Desa dan kota merupakan dua wilayah yang selalu berinteraksi. Interaksi desa dan kota menimbulkan berbagai dampak bagi kedua wilayah tersebut. Sini saya akan membacakan dampak positif interaksi desa dan kota bagi desa. 1. Kualitas pendidikan penduduk desa meningkat. Adanya interaksi antara desa dan kota menyebabkan terjadinya transfer nilai dan pengetahuan. Selain itu, fasilitas pendidikan di kota lebih memadai. Yang kedua, aksesibilitas wilayah lebih tinggi. Jalur transportasi yang memadai memperlancar interaksi desa dan kota. Akses jalan di desa perlu diperbaiki untuk mendukung jalur transportasi. Ketiga, kesenjangan ekonomi. Wilayah berkurang, interaksi yang berkembang dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Kebutuhan bahan baku industri terpenuhi. Bahan baku seperti karet, besi, tembaga, yang menjadi bahan baku industri tidak dapat dihasilkan di kota. Sumber daya tersebut melimpah di wilayah desa. Yang kedua, kebutuhan pangan terpenuhi. Kota tidak memiliki kemampuan menyediakan sumber daya alam secara mandiri. Sebagai contoh, kebutuhan pangan seperti beras, sayur, dan buah. Komoditas itu diperoleh dari luar kota, khususnya di desa. Dan yang ketiga, kebutuhan tenaga kerja di kota terpenuhi. Lapangan pekerjaan di kota lebih beragam. Tenaga kerja di kota dipenuhi penduduk desa, misalnya untuk kegiatan industri, konveksi, dan bangunan. Sekian. Dapat beberapa dampak negatif dari interaksi kota dan desa terhadap desa. Satu diantaranya adalah, yang pertama, memudarnya kehidupan agraris. Minat beraktivitas di sektor pertanian menurun karena dianggap upahnya yang minim, sehingga masyarakat di desa lebih memilih untuk merantau ke kota dan mencari lapangan pekerjaan yang lebih beragam. Seperti misalnya di belakang saya, terdapat Syarifah Ambamir atau FU, di mana di sana terdapat banyak sekali dokter, perawat, dan ahli gizi yang mungkin berasal dari desa. Sehingga di desa tenaga kerja produktifnya itu minim karena lebih banyak pemuda-pemudinya yang memilih untuk mencari pekerjaan di kota. Juga ada di belakang kameramen di depan saya ada satu bangkalan di mana terdapat juga banyak guru dan staf TU yang mungkin berasal dari desa. Terdapat dampak negatif dari interaksi kota dan desa terhadap desa. Salah satunya adalah pemudarnya minat beraktivitas di sektor pertanian karena dianggap upahnya itu minim, sehingga masyarakat di desa lebih memilih untuk bekerja sebagai dokter, kemudian perawat, kemudian guru. Seperti misalkan di belakang saya terdapat RSUD Syarifah Ambamir atau FU. Di sana terdapat dokter, perawat, dan di sana ada SMA Negeri 1 Bangkalan. Terdapat banyak sekali masyarakat dari desa yang lebih memilih untuk menjadi guru ketimbang berkecimpung dalam dunia pertanian. Dampak negatif interaksi desa dan kota bagi kota. Yang pertama, pemukiman kumuh dan ilegal di kota. Lahan di kota relatif mahal sehingga penduduk yang tidak mampu membelinya akan mendirikan bangunan di bentaran sungai atau sepanjang rel kereta api. Yang ketiga, jumlah penduduk meningkat sehingga kawasan permukiman makin padat. Kota memiliki daya tarik seperti lapangan pekerjaan beragam, upaya lebih besar, dan banyak fasilitas umum. Yang ketiga, kemacetan lalu lintas meningkat. Lahan kota makin sempit karena bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi tersebut mempengaruhi peningkatan penggunaan kendaraan bermotor. Yang keempat, tingkat kriminalitas meningkat. Tindakan ini disebabkan adanya kesenjangan sosial.
Kesenjangan dipengaruhi tingginya standar hidup di kota. Dampak negatif dari interaksi kota dan desa selanjutnya adalah meningkatnya perilaku konsumerisme, di mana perilaku ini terjadi di lingkungan sekitar kita. Seperti contoh berikut ini. Halo guys, jadi kita di sini mau ngelanjutin vlog. Ini ada Ibra, Fikring, Anu, Bella. Ih bagus. Ih bagusan mana sih? Ih ini bagus. Bagusnya gitu tuh. Ya. Biru apa abu-abu? Abu-abu lah. Biru terlalu ngejreng. Oh iya dah? Iya. Ih 2 sama 1. Beli 2 gratis 6. Waduh. Enggak beli 6-nya aja biar gratis 2. Aduh, kardigan apa gamis sih? Kardigan aja. Semua udah. Cek out dulu ya. 2 juta. Murah banget. Enggak mahal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.